kasih Anda masih menyaksikan TVR Parlemen dan sebentar lagi kita akan menyaksikan bersama siaran langsung forum legislasi langsung dari Media Center Nusantara 3 DPR RI. Dan seperti yang kita ketahui pemirsa bahwa belakangan ini RUU KUHP ramai diperbincangkan dan menimbulkan kontroversi di masyarakat akibat belum kunjung disahkan. Oleh sebab itu diskusi kita kali ini nantinya akan membahas terkait RUU KUHP dan bagaimana nasib hukum di Indonesia. Dan tentunya pastikan Anda tetap menyaksikan diskusi kali ini karena narasumber yang kami hadirkan dari Komisi 3 DPR RI, salah satunya ada Bapak Arteria Dahlan dan juga Bapak Arsul Sani, dan juga nanti ada narasumber lainnya yang kami hadirkan untuk Anda. Dan tanpa berlama-lama lagi, seperti apa pembahasan terkait RUU KUHP hari ini, tentunya tetap pastikan Anda tetap bersama kami di TVR Parlemen. Di sini hari ini kita sudah untuk memantik acara diskusi kita hari ini, sudah hadir antara kita Pak Anggota Komisi 3, Bapak Arteria Dahlan dari PDIP, kedua Pak Arsul Sani yang akan segera menyusul, ketiga Pak Hamri Hamzah, mantan Panja RUU KUHP, keempat Pak Dirjen Peraturan Perundangan Kumham, Bapak Dahana Putra, dan terakhir pengamat hukum kita, Pak Fikar dari Universitas Trisakti Jakarta. Untuk menghemat waktu langsung saja kita minta pendapat dan pikiran-pikiran dari Pak Arteria Dahlan. Mengapa? Terakhir aja. Pak Dirjen dulu. Pemerintah mungkin Pak bisa diceritakan 14 poin yang telah disampaikan oleh Pak Wamen kepada Komisi 3. Kira-kira apa saja itu Pak? Tolong Pak dijelaskan mengapa sebabnya ini tertunda-tunda terus. Sikap pemerintah terhadap undang-undang ini. Ya, kira-kira gitu. Apa mundur lagi sampai cucu kita? Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salut, nama budaya dan salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Arteria Dahlan, beliau dari Komisi 3 yang selalu bersemangat untuk pembahasan RKUHP, dan juga yang saya hormati Bapak Fahri Hamzah, dia juga memberikan suatu kontribusi terkait RKUHP, dan juga akademisi dari Trisakti Pak ya. Dan juga para media dan penyelenggara yang saya hormati dan saya banggakan. Menjadi suatu harapan yang besar pada saat Indonesia memiliki hukum pidana nasional. Karena memang KUHP yang sekarang ini, Wetboek van Strafrecht voor Nederland, itu memang digunakan di Indonesia itu sejak 1946. Tapi sebelumnya waktu zaman kolonial itu ya kolonial Belanda sudah menerapkan hukum pidana yang saat ini kita gunakan KUHP itu pada tahun 1918. Itu luar biasa. Jadi bisa bayangkan Belanda sendiri ya sudah mengubah KUHP yang kita gunakan ini sudah 455 kali. Kenapa? Filosofinya beda sekali. Filosofi KUHP yang kita gunakan itu memang kepentingan dari Belanda sebagai negara untuk menjaga negara kolonialnya. Nah tentunya memang perjalanan untuk membentuk hukum pidana nasional itu sudah ya dimulai tahun 58. Waktu itu dibuktikan dengan pembentukan lembaga ya, kajian hukum nasional yang saat ini adalah BPHN tahun 58. Dan tahun 1963 itu baru ada suatu kesepakatan dalam bentuk kajian terkait pentingnya Indonesia memiliki hukum pidana nasional. Nah, pada saat itu sudah berproses dan tahun 1984 tim itu sudah menyiapkan suatu rancangan dan diserahkan oleh pemerintah. Dan pada tahun
tahun 2012 RKUHP ini ya diserahkan kepada DPR waktu zamannya Pak SBY. Memang pada saat itu sudah diserahkan tapi belum ada suatu pembahasan secara intensif. Alhamdulillah pada tahun 2015 waktu zamannya Pak Presiden Jokowi saat ini itu kita mengintensifkan pembahasan RKUHP antara Komisi 3 dengan pemerintah. Jadi memang perdebatan luar biasa ya, luar biasa, tapi semangatnya adalah sama bahwa Indonesia butuh hukum pidana nasional yang sesuai dengan konstitusi dan juga Pancasila. Maka Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat konsideran RKUHP itu semangatnya adalah konstitusi ya Undang-Undang Dasar 45 dan juga Pancasila. Dia langsung menerapkan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Bapak sekalian, dalam konteks pembahasan, memang pada tanggal 18 September 2019 itu sudah sepakati di tingkat pertama ya waktu itu. Tapi memang dalam kondisi saat itu memang nampaknya ada suatu kondisi yang tidak menguntungkan di mana ada beberapa ya dari masyarakat maupun mahasiswa itu minta untuk menunda ya pengesahan RKUHP. Waktu itu kami pun juga melihat berbagai perkembangan yang disampaikan oleh masyarakat, mahasiswa maupun juga media. Nah waktu itu ternyata kami menghimpun ada 14 klaster yang dituntut oleh masyarakat mahasiswa. Nah tentunya 14 klaster ini kami pun juga mendalami. Jadi waktu 2019 itu ditunda pembahasannya dan kami pun juga sampai saat ini pun juga melakukan langkah-langkah. Kita sosialisasi ke berbagai stakeholder, ke 12 provinsi, bahkan juga masifnya dengan virtual. Kami pun juga berterima kasih juga teman-teman dari media maupun juga dari akademisi maupun juga dari praktisi pun juga melakukan langkah-langkah untuk pendalaman RKUHP. Dari 14 isu krusial, ya memang ada 2 isu krusial itu yang memang kita hapus. Pertama adalah terkait dokter gigi, izin dokter gigi, dan memang itu sudah dibatalkan oleh MK ketentuan itu, maka kita hapus. Kedua adalah advokat curang kita hapus karena memang tidak lazim hanya profesi advokat saja. Harusnya APH itu harus ketentuan itu tidak hanya advokat tapi juga semua APH. Jadi kita bersepakat untuk kita hapus. Nah, 12 yang lain adalah itu ada suatu perubahan ya dari segi redaksi maupun juga penjelasan. Contohnya adalah terkait penghinaan kepada presiden. Penghinaan presiden ini kami pun juga membuat suatu formulasi dari segi deliknya, jadi delik aduan. Dan kedua pun juga bisa disampaikan tertulis dari kepada polisi tentunya. Dan ini pun juga kita bisa lihat ada suatu perbedaan ya penafsiran di masyarakat itu bahwa dianggap ini pasal ini seperti zombie. Kenapa? Karena sudah dibatalkan MK. Padahal kalau kita komparasi antara substansi di KUHP terkait penghinaan kepada presiden, wakil presiden dengan RKUHP itu berbeda sekali. Ya. Pada saat kita bicara di RKUHP yang bisa dipidana adalah pada saat dia menyerang harkat dan martabatnya. Contohnya adalah ini presiden nggak jelas nih statusnya nih, maksudnya di keluarga nggak jelas lah, pokoknya menyerang harkat dan martabatnya. Bisa dibayangkan kalau siapapun ya, jangan presiden, kita pun pada saat kita diserang harkat dan martabat kita pun juga akan marah. Apalagi presiden itu kan dipilih oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sekarang ini kan kurang lebih 265 juta ya penduduk Indonesia. Mungkin yang memilih, yang punya hak memilih pun juga mungkin setengahnya mungkin seperti itu, bisa bayangkan. Jadi dengan konteks seperti ini kami sangat membutuhkan pasal itu, tapi pun juga kami berikan suatu batasan. Batasannya adalah kalau sifatnya kritik, misalkan presiden nggak bagus dari segi programnya, presiden nggak mampu untuk mengaplikasikan programnya, itu hanya kritik, itu tidak dipidana. Tapi kalau menyerang harkat dan martabatnya itu bisa dipidana. Satu. Kedua yang berkembang lagi adalah terkait living law Bapak. Hukum yang hidup di masyarakat ya. Sesungguhnya kalau kita lihat konstitusi kita di pasal 18 ya B itu jelas ya bahwa negara mengakui ya nilai hidup yang di masyarakat. Bahkan hakim pun dalam hal memutus juga diberikan ruang untuk menggali nilai
hukum di masyarakat. Tapi soalnya adalah tidak ada cantolannya di situ. Nah pada saat itu ya kita memasukkan living law itu sebagai ketentuan. Nah tapi living law pun ada batasannya, ada margin appreciation-nya. Pertama Pak, tidak semua ya hukum hidup di masyarakat itu diakui sebagai hukum yang akan diadopsi di RKUHP. Ya, ada suatu batasannya. Pertama adalah bahwa living law itu sesuai dengan Pancasila, konstitusi, hak asasi manusia dan juga prinsip-prinsip hukum. Nah, tentunya apa yang bisa dipidana? Yang dipidana adalah yang bukan dari delik yang ada di RKUHP, dan itu pun yang dikualifikasikan yang sangat tidak serius. Karena apa? Kategorinya satu. Jadi kita pun juga mengenal dari segi denda itu kan ada 8 kategori ya. Nah kebetulan yang dipidana itu ya dikategorikan kategori satu hanya 1 juta seperti itu. Nah kedua adalah spirit kita adalah RKUHP itu ultimum remedium Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Di sana ada suatu perbedaan jenis ya, jenis pidana. Di sana ada pidana penjara, ada tutupan, ada pengawasan, ada denda dan kerja sosial. Nah tentunya pada saat siapa sih yang bisa dipidana pengawasan atau kerja sosial itu ada kualifikasinya. Yang ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun, dan kalau dipidana 3 tahun itu tidak perlu masuk penjara, dia cukup diawasi. Kalau pidananya itu 6 bulan, nggak perlu penjara, dia cukup kerja sosial. Inilah yang akan menjawab tentang kondisi. Karena apa? Saat ini terus terang aja Bapak Ibu sekalian, jumlah narapidana itu over kapasitas. Sekarang ini 271.000. Padahal daya tampungnya 132.000, itu luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya kesempatan bisa datang ke lapas rutan itu udah nggak sesuai lagi. Apalagi kalau kita lihat jenis pidananya itu kasihan. Contohnya adalah Bu Mina, kasus yang di Purwokerto itu. Dia sebagai pegawai buruh ya, dia pun juga mengambil ya 3 buah kakao, dan kakao itu pun sudah dikembalikan. Tapi security-nya mengadukan ke aparat dan aparatnya proses. Bisa bayangkan. Pak Dirjen agak dipersingkat Pak. Iya. Jadi dengan konteks seperti ini adalah bahwa RKUHP pun juga menganut azas retroaktif, restoratif justice ya. Restoratif justice ini itu menjadi suatu substansi pun juga diadopsi sana, di mana pada saat itu hakim boleh tidak mempidana. Apalagi sana pun ada suatu ketentuan cukup menarik. Apabila ada suatu konflik antara keadilan dan kepastian, keadilanlah diutamakan. Nah ini menjadi suatu hal yang menarik. Makanya kalau kita lihat faktanya banyak hakim-hakim sesungguhnya nggak berani dia mutus. Karena apa? Kasusnya kecil. Tapi karena undang-undang seperti itu aja dia mutus. Tapi kalau di RKUHP insya Allah pada saat dihadapi seperti itu boleh dia tidak memutus pidana. Karena nilai keadilan itu menjadi suatu nilai yang hakiki yang dianut dalam RKUHP. Ini sebagai pengantar diskusi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Dirjen. Mari kita sambut tangan ke Bapak Dirjen. Berikutnya mungkin buat pemantik kita ini dari pengamat Trisakti, Pak Fikar. Mohon diberikan waktu dan tempat. Biar ketawa kalian, ketawa dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, ketika kita berkonsentrasi pada hukum pidana, maka sesungguhnya itu cuma satu bagian dari sisi kehidupan kita, baik kehidupan perorangan, bermasyarakat maupun bernegara. Ya. Ada 3 sisi kehidupan yang sebenarnya menjadi sangat penting. Ya, yang pertama adalah pidana ini, kemudian perdata juga ya, pola relasi antar individu atau dengan badan hukum, kemudian tata usaha negara, ya itu yang administrasi negara yang cukup walaupun belum lengkap tapi sudah hadir sejak lama, ya sehingga konflik-konflik di bidang itu bisa diakomodasi ya oleh undang-undang dan oleh peradilannya sendiri. Nah,
Karena itu kemudian ketika kita bicara pidana, sebenarnya kan ini sudah bertahun-tahun, tadi seperti Pak Dirjen katakan ya, sudah sejak tahun 63 disusun sampai sekarang belum jadi-jadi, ya kan. Siapa yang malas kita nggak tahu. Tapi saya kira dari pemerintah sudah cukup sungguh-sungguh. Nah, saya ingin mengatakan di forum ini ada beberapa yang harus diperhatikan dalam kita menyusun KUHP, ya. Yang pertama adalah kita sudah punya banyak undang-undang pidana, ya. Dari mulai tadi saya nyatat nih, dari mulai korupsi, TPPU, pembalakan hutan, perpajakan, perikanan, perbankan, pelayaran, TPPO, kemudian kepabeanan, ketenagakerjaan dan sebagainya, terorisme, psikotropika, konsumen dan sebagainya. Artinya apa? Secara sektoral, hukum pidana kita sudah punya hukum pidana gitu. Nah, cuma apakah ini mau disatukan, diunifikasi dalam KUHP atau KUHP menjadi semacam rekodifikasi terbuka gitu. Jadi penyatuan hukum pidana tetapi tetap terbuka untuk lahirnya undang-undang yang khusus di dalam satu bidang pidana tersendiri. Nah, itu pilihannya gitu. Nampaknya kalau lihat RKUHP sekarang, kita milih yang rekodifikasi terbuka itu. Kita milih itu. Kita punya hukum pidana, tapi tetap juga kita memelihara atau menciptakan undang-undang pidana yang baru-baru gitu, yang kemudian berdiri sebagai undang-undang, orang sering menyebutnya undang-undang khusus, ya, tindak pidana khusus. Ya, kalau yang di KUHP seolah-olah itu menjadi tindak pidana umum, tapi yang di luar KUHP itu menjadi tindak pidana khusus. Bahkan ada pengadilannya sendiri kan, seperti korupsi gitu. Nah, tapi itu satu, ya, pilihannya apakah kita mau rekodifikasi atau mau unifikasi, mau menyatukan semua ketentuan pidana di dalam kehidupan kita di dalam bernegara. Yang kedua, saya baca RKUHP, ada di satu sisi kita menganut ajas legalitas, artinya orang baru bisa dihukum kalau ada tindak pidananya, ya. Tapi di sisi lain ada orang bisa dihukum karena melanggar nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang tidak tertulis. Nah, ini yang saya baca di rancangannya begitu ya Pak. Artinya orang bisa dipidana meskipun tidak ada pasal pidana yang dilanggar, tetapi ada hukum adat yang dilanggar, ada nilai-nilai masyarakat. Nah, itu yang harus diperjelas kalau menurut saya. Ya, artinya secara material sebenarnya kan bertentangan itu dengan ajas legalitas, ya kan? Mestinya tidak kalau menurut saya itu harus dirumuskan sedemikian rupa menjadi jelas nilai-nilai apa yang benar-benar memang bisa diakomodir ke dalam hukum pidana, sehingga tidak semaunya. Kalau orang sentimen kenalan sama kepala suku tinggal tunjuk, orang itu di tempatmu itu melakukan perbuatan ini, suruhlah kepala suku itu mengadu supaya bisa dipidana, gitu umpamanya. Ya, seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bentuk pertanggungjawaban korporasi. Nah, kita sudah punya undang-undang PT, ya, korporasi menjadi subjek hukum, gitu. Ya, tetapi banyak korporasi-korporasi yang sebenarnya dia secara tidak legal, maksud saya belum diresmikan, tapi sebenarnya dia korporasi. Nah, itu juga harus dipikirkan. Bagaimana kalau mereka yang sebenarnya membuat satu korporasi, ya, tetapi untuk satu niat, ya, bisnis itu semuanya maunya dapat untung gitu. Tapi ada juga yang pikirannya agak-agak gila kan. Oke, sebelahnya bisnis legal, sebelahnya dia main ilegal juga gitu, dicampur. Nah, itu juga harus dipikirkan gitu. Kalau menurut saya harusnya masuk juga itu. Yang berikutnya adalah pasca reformasi, mestinya menurut kalau pendapat saya ya, hukuman mati itu harusnya sudah nggak ada, gitu ya. Hukuman mati itu harus nggak ada karena mestinya ada kesadaran dari kita, ya,
Ya hukuman mati itu membunuh juga sebenarnya kan begitu. Ya cuma dilegitimasi oleh putusan pengadilan gitu. Sehingga dia tetap harus ada gitu. Nah, itu yang sebenarnya walaupun tetap jadi dilema gitu ya. Tapi dari sudut saya sendiri mestinya hukuman mati itu seharusnya sudah tidak ada. Ya. Nah, itu di bagian pembuka bab buku 1 secara umum. Itu yang berlaku bagi seluruh tindak pidana yang tersebar di berbagai macam undang-undang. Nah, yang buku 2-nya atau maksud saya sekarang udah tidak ada, kalau yang kemarin itu dibagi pelanggaran dan kejahatan. Ya, buku 2 kejahatan, buku 3 pelanggaran. Artinya dulu dibedakan. KUHP yang sekarang ini dibedakan 2 itu. Tapi ke depan kelihatannya kalau lihat RKUHP-nya itu sudah digabung. Ya, sudah digabung antara kejahatan dengan pelanggaran. Nah, karena itu juga harus ada kejelasan mengenai delik-delik kesusilaan. Nah, delik-delik kesusilaan itu kaitannya dengan pola relasi perempuan dan laki-laki. Ya, kalau dia kawin didaftarkan ke ke catatan sipil atau ke KUA sih nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau masih banyak masyarakat kita yang mereka nikah, makanya kita kenal dikasiri kan, dikasiri. Nah itu potensi dipidanakan tuh, dikriminalisasi kalau tidak diatur, tidak diperjelas mengenai delik kesusilaan itu. Ya, karena hubungan antara laki-laki dan perempuan walaupun di KUHP sekarang jelas ya, artinya salah satu terikat perkawinan gitu ya. Atau dua-duanya terikat perkawinan, itu baru kesusilaan atau perzinahan gitu ya. Nah, tapi itu tadi saya bilang, ketika ada manusia Indonesia yang masih mohon maaf gitu ya, artinya belum mengenal budaya tulis menulis, mereka kawin secara agama sah, nggak ada masalah gitu. Tetapi ketika dia masuk ke kota, dia bisa berpotensi dikriminalisasi. Kemudian saya juga mencatat penghinaan terhadap presiden. Nah, kalau dilacak KUHP kita itu kenapa ada pasal penghinaan presiden? Karena kita dulu dijajah Belanda. Belanda itu ratu. Ya, ratu itu harus seumur hidup. Dia baru diganti kalau dia meninggal dunia. Nah, karena itu harus dilindungi melalui hukum pidana. Itulah tidak boleh dihina, tidak boleh itu penghinaan terhadap presiden. Tetapi ketika kita memilih negara demokrasi yang 5 tahun sekali ganti presidennya, kalau menurut saya itu udah nggak relevan. Ya. Karena sebenarnya kata presiden itu lembaga, institusi, bukan orang. Tetapi kalau dia dihina sebagai orang, sebagai nama orang, umpamanya Pak Jokowi dihina kenapa gitu ya? Itu ada 310, 311 KUHP sekarang ya. Itu ada gitu, artinya dia bisa tetap menuntut. Tetapi ketika masuk ke lembaga presiden, nah seharusnya itu tidak ada lagi ya tindak pidana penghinaan terhadap presiden. Karena apa ya? Karena kita memilih sebagai negara demokrasi. Bang Fikar, waktunya Pak. Udah singkat aja. Oke. Seperti masih ada. Coba nggak apa-apa. Makasih, nanti disambung. Langsung aja Bang. Ayo langsung. Saya bilang dipentin. Nah, kemudian ada juga di RKUHP itu penyebaran ajaran komunis, marxisme, leninisme. Nah, ini juga kalau menurut saya harus diperjelas, gitu, ya, harus diperjelas pasalnya, gitu. Kalaupun tetap masuk, gitu, ya, harus diperjelas sehingga dia bisa menjadi tindak pidana yang betul-betul pasti, ada kepastian, gitu. Jangan kemudian orang berkumpul ngomong soal kemiskinan, ini komunis nih, sosial, komunis ya. Nah itu ya diskusi tentang kemiskinan sampai yang ke akar-akarnya umpamanya itu akan bisa dituduh membicarakan itu. Nah karena itu harus karena kita menuju kepastian hukum, maka itu juga harus diperjelas. Oke. Dalam KUHP ada beberapa pasal-pasal juga RKUHP ya yang sebenarnya kalau kita menghindar dari kolonialisasi justru ada rekolonialisasi. Ya, ada beberapa pasal yang di dalamnya sebenarnya kembali ke ini umpamanya
mengenai ancaman hukuman. Ya. Tak hitung dari 1251 ketentuan pidana, RKUHP dan undang-undang yang lain, maka ada 1198 tindak pidana yang hukumannya penjara. Artinya apa? Artinya kita masih berorientasi pada pemenjaraan. Ya, nah ini yang seharusnya juga menjadi perhatian. Maksud saya hukuman itu ya seharusnya juga perbaikan tapi dalam bentuk yang lain. Ya, kita tidak hanya berorientasi pada pemenjaraan. Kalau kita berorientasi pada itu, saya kira nggak akan cukup. Ya, karena terus kita akan membangun lembaga pemasyarakatan di mana-mana. Gitu. Dan itu sebenarnya juga memicu kejahatan juga kan. Artinya merangsang orang, enak di LP, ya kan, bisa bergaul, bisa belajar dan sebagainya kan gitu ya. Oke. Kemudian catatan saya juga apa ini? Yang terakhir ini, Bang. Yang terakhir ya. Pak, saya kira itu sementara. Oke, itu yang terakhir. Saya kira itu. Tepuk tangan buat Bang Fikar. Berikutnya kita berikan kepada Bang Artia Dahlan sebagai anggota Komisi 3, bagaimana sikapnya, pandangan dari DPR mengenai KUHP kita ini. Waktu dan tempat kami persilakan Bang Dah. Izin Bang Fahri. Yang saya hormati moderator, Pak PLT Dirjen PUU, Pak Fikar. Bang Fahri ini guru kami nih, senior. Kita bisa begini, bapak-bapak bisa melihat dan menikmati DPR seperti ini berkat beliau. Karena memang yang namanya kehormatan, yang namanya kemandirian, yang namanya kesejahteraan DPR itu beliau yang menjelimet. Kita bisa hidup bekerja nyaman, zamannya beliau, zamannya Pak Setnov ya. Diajarkan DPR nggak perlu nyopet lagi, semua udah disiapin sama beliau. Ini memang betul-betul yang DPR sekarang menerima manfaatnya lah, langsung daripada jasa-jasanya beliau. RKUHP ini sangat fenomenal, sangat revolusioner. Bagaimana kita semua berpikir untuk mewujudkan hukum pidana nasional. Hukum pidana nasional yang berkeindonesiaan. Yang bersendikan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak hanya hukumnya, tapi memang bisa diterapkan dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote. Yang memastikan Pancasila itu hadir di setiap rumusan normanya. Bagaimana tidak hanya ketuhanan yang Maha Esa, 5 sila itu memang bisa-bisa dijiwai di dalam setiap materi muatan norma. Semua materinya bersendikan asas-asas hukum umum yang diakui oleh masyarakat kita, yang diakui oleh masyarakat adat, yang diakui juga oleh masyarakat universal di dunia. Jadi nggak hanya kita aja yang buat hukum ini. Hukum ini bagi orang luar pun nggak aneh. Ya, jadi memang merumuskan KUHP yang saat ini agak sulit. RKUHP ini dipastikan harus juga beradab namun juga tetap humanis. Disesuaikan dengan politik hukum nasional. Makanya berkali-kali saya katakan kepada pemerintah, segerakanlah karena 9 fraksi yang menjadikan konfigurasi politik ya sebagai wujud dari pembentukan politik hukum negara nantinya sekarang sudah siap untuk mensahkan ini secepatnya. Kemudian juga sesuai dengan keadaan dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara. Isu globalisasi hadir. Isu sosialis demokratis tentang bagaimana semuanya harus tidak liberal, tapi memang harus bersendikan HAM yang di sana, itu pun juga kita akomodir, tidak hanya HAM partikular yang ada di Indonesia. Begitu juga materi muatannya, kenapa kita jelimet, susah? Karena RKUHP ini mengatur dari orang mau buat anak, sampai orang menutup mata meninggal dunia, ini ada di sini semua.
harus satu padu. Kok waktu mau hukuman mau buat anak sampai mau ngebunuh orang, yang satu berapa tahun, ini kok sekian tahun. Kita mikirin Pak, sampai seperti itu. Memang ini tidak hanya sekedar membuat undang-undang, tapi bagaimana merumuskan undang-undang itu melihat, orang bisa lihat RKUHP ini, bisa melihat ini loh Indonesia. Jadi memang sangat-sangat sulit. Kita juga mengatur bagaimana perlindungan tidak hanya bagi korban, pelaku pun kita jaga betul. Antara kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, maupun hukum adat dan kearifan lokal, semuanya masuk. Undang-undang ini sudah disepakati sebagai undang-undang harusnya di 2019. Pembahasan tahap pertama sudah disahkan ya Pak Fahri, tinggal pembahasan tahap kedua yang kala itu negara kalah oleh tekanan publik. Ya, tapi kan kita nggak bisa ngomong begitu. Ibu Puan Maharani mengatakan tidak boleh ada baper dalam berpolitik. Artinya kita harus bagaimana ikuti aja. Dengarkan, tempelkan telinga kita ke inti bumi agar kita bisa tahu jerit tangis rakyat. Sekarang ini 2 tahun ini kita menyelami betul. Semuanya pasang telinga ke bawah. Ada isu-isu apa kita masukkan. 2 tahun ini pemerintah bersama DPR sibuk sosialisasi Pak. Terkait dengan semua hal. Terkait dengan 14 isu krusial kritikal yang menjadi bagian daripada permasalahan. Kita sudah sepakat RUU ini adalah RUU carryover. Tidak hanya tetap prioritas, tapi RKUHP ini eksis dan tidak berubah dalam materi muatan pembahasan walaupun nanti akan kita bahas. Kita juga sepakat di undang-undang ini setelah kita sosialisasi tidak ada masalah di substansi. Tapi memang akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Jadi memang kita mendengar keluh kesah, kemudian aspirasi masyarakat dan DPR melakukan pencermatan, selalu memberikan ruang untuk berbicara, bersuara, berdialektika kebangsaan. Kami juga dengarkan tadi Pak Fikar sudah mengatakan banyak hal, ya. Kalau dilihat masalah pidana, justru dengan ada RKUHP ini pidananya makin berkurang Pak, karena hukumannya ini kita potong semua. Begitu juga pihak pelapor yang bisa mempidanakan pun juga sudah kita atur secara limitatif. Jadi kalau dikatakan membuat penjara penuh, dalam perspektif apa? Kemudian juga dalam banyak hal, ya semuanya sudah dibuat secara adil dan berkepastian. Mengenai 14 isu, tadi dikatakan ada hukum yang hidup di masyarakat. Pak Fikar mengatakan tadi, kalau begitu tidak ada kepastian hukum. Di samping ada RKUHP yang tertulis, ada hukum-hukum adat. Nah, ini jelas di RKUHP kita diatur juga. Ini kita di pasal 2-nya ya, ini berlaku yang namanya hukum yang hidup di masyarakat. Tapi hukum yang hidup di masyarakat berlaku sebatas apa? Perbuatan itu tidak ada di RKUHP. Masuk akal dong ya? Kemudian berlakunya di ruang dan tempat di mana hukum adat itu berlaku. Iya dong. Ya kan? Nah, kemudian sesuai dengan nilai-nilai 4 pilar kebangsaan. Nah, bagaimana dengan pidananya? Pidananya bukan berarti tadi kita nggak ngerti hukum adat bisa pidananya pun juga diatur. Pidana terkait dengan pasal 2 itu adalah pidana yang diatur dalam pasal 66 ayat 1 butir F. Apa itu? Yang namanya pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat. Udah diatur. Tapi memang kalau kita nggak baca semuanya, dikatakan oh ini gaduh ini, nggak berkepastian. Begitu juga dengan pidana mati. Oh zaman sekarang pidana mati udah makin menghilang. Iya, kita menghargai betul yang namanya hak asasi manusia. Tapi kata Bung Karno, izinkan kami juga untuk menghormati hak asasi manusia ala Indonesia yang diakui oleh rakyat kami. Makanya kita katakan ini adalah HAM partikular. Komprominya di mana? Komprominya apa? Hukum pidana pokoknya hilang hukuman matinya Pak Fikar.
dijadikan alternatif. Nah, dijadikan alternatif. Jadi tadinya pidana pokok, ujungnya pidana mati, sekarang nggak ada. Pidana pokoknya adalah hukuman seumur hidup pada 20 tahun. Nah, alternatifnya adalah pidana mati. Kenapa masih butuh? Sebagian orang mengatakan pidana mati itu nggak salah. Mayoritas kita umat Islam yang mengatakan pidana mati itu eksis, berlaku, dan tidak bertentangan dengan HAM. Bagaimana juga sistem atau sistem nilai atau values yang berlaku yang ada di Nusantara ini masih ada. Nah, tapi pandangan dan kompromi kita di mana? Kita katakan ini kita bedakan loh dengan yang kemarin. Ini pidana ini adalah pidana yang terakhir, ultimum remedium, dibuat lagi ultimum remedium, terakhir sekali Pak, kita katakan. Kemudian kenapa dilakukan? Kita yakin betul untuk mengayomi masyarakat. Dikasih pidana mati aja bandar narkoba masih banyak, betul nggak Bapak Ibu? Iya kan? Kalau nggak dikasih, seperti apa? Kita juga melihat dalam multi perspektif. Apa perubahannya? Baru diimplementasikan kalau gerasi ditolak. Kita boleh ada gerasi nanti. Kemudian juga dilaksanakannya diatur sekarang Pak. Dilaksanakan di muka umum dengan cara menembak sampai mati. Dulu kita nggak atur. Nah, kemudian diperkenalkan yang namanya pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Manakala selama 10 tahun orang itu berubah, ada terdakwanya menyesal dan ada keyakinan dia bisa berbuat baik. Kemudian peranannya tidak begitu penting. Karena ada alasan-alasan yang di kemudian hari kita katakan alasan meringankan. Itu bisa di downgrade menjadi pidana seumur hidup. Ini kan lebih bagus, Pak. Ya kan? Tetap keinginan kita jadi, ya kan? Tapi kita juga lihat. Nah, ini tambahin lagi di pasal 101-nya. Di pasal 101-nya apabila permohonan gerasi ditolak 10 tahun itu ya tidak dibuat mati dia. Ya kan? Ternyata nggak di 10 tahun itu pemerintah nggak nembak mati. Nah, dibilang lagi kalau gitu bisa kita downgrade lah menjadi seumur hidup. Nah, berikutnya mengenai Bang Fikar, penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden pasal 218. Negara kita tidak demokratis, kata siapa? Sekarang kita katakan boleh, ini delik aduan. Wong menghina negara, kepala negara sahabat saja pakai undang-undang ini dihukum. Masa kepala negara kita nggak dihukum? Tapi kan kita juga lakukan secara lebih bermartabat dan beradab. Delik aduan, yang ngelapor itu presiden sendiri. Pengecualiannya apa? Untuk membela diri dan kepentingan umum mengungkapkan kebenaran, itu tidak termasuk. Kan boleh begitu. Kritik silakan, jalan terus. Ya nggak mungkin dipakai pasal-pasal ini. Jadi memang harus dicermati betul. Kemudian mengenai masalah dukun santet, ya ini kita angkat. Kenapa? Ya kalau bapak-bapak di Jakarta, saya di dapil saya Surabaya, tapal kuda ke sana. Ini bagian daripada kehidupan masyarakat, Pak. Bagi sebagian orang bisa menerima, bagi sebagian itu orang meresahkan. Kita punya pengalaman sejarah. Beberapa peristiwa yang mungkin kalau kita katakan mungkin bertahun. Selang 10 tahun, 8 tahun, ini kasih ada kejadian dukun santet. Betul nggak Bapak Ibu? Kita nggak mau ini jadi komoditas politik. Ya, yang namanya victimogen ada. Yang namanya kriminal berkelanjutannya ada. Makanya kita atur di sini. Pengaturan bagaimana kita buat, kita perjelas, Pak. Jadi nggak ada lagi yang namanya abu-abu. Itu loh. Nah, berikutnya lagi mengenai masalah dokter dan dokter gigi. Kalau nggak punya izin dihukum, ya Pak ya. MK udah punya keputusan. Putusannya boleh Pak, nggak dihukum, nggak diberikan sanksi. Nah akhirnya kan kita ikut itu Pak. Ini yang saya katakan. Oh kalau begitu dihapus, pasalnya berubah dong. Iya, akhirnya ngedrop. Turun itu pasal. Dari misalnya pasalnya jadi 618 jadi 600, misalnya jadi 610 misalnya kan. 2 pasal hilang. Itu loh. Nah apakah ini perubahan? Ya perubahan. Ini kompromi kebangsaannya nanti di situ Pak. Berikutnya lagi mengenai contempt of court. Sekarang kita atur. Contempt of court-nya kita perjelas, tidak hanya menghina pengadilan, menghina persidangan. Ya, bahkan sampai merekam dan mempublikasikan. Oh, kalau gitu susah dong.
Kebebasan berpendapat nggak ada urusannya dengan kebebasan berpendapat. Di negara maju sekalipun, yang namanya saksi belum diperiksa jangan sampai terpengaruh. Ini kan kalau disiarkan keterangan saksi Pak, bisa kompakan saksi dengan menonton TV. Makanya tanpa izin ketua pengadilan, kita nggak bisa melakukan live streaming. Tapi persidangan-persidangan yang tidak menghadirkan keterangan saksi bisa saja dilakukan itu. Ini hanya penataan, bukan pemberangusan kebebasan berpendapat. Nah, saya kasih contoh lagi mengenai masalah unggas. Unggas itu gimana itu? Kok itik masuk kebun dihukum? Itik kan nggak punya otak, iya kan? Bukan Pak. Bapak kan di Jakarta. Kalau Bapak di daerah-daerah perkebunan, ini masalah. Orang bisa berantem karena itu. Nah kita batasin lagi, kita rubah sedikit redaksinya. Itik yang masuk kebun yang sudah diberikan bibit. Nah, tambahannya gitu ada bibitnya Pak. Kemudian juga nggak hanya itu, ditambahkan lagi yang merugikan si pemilik kebun. Nah, nambah lagi. Inilah bagian daripada penyempurnaan. Masuk akal, ya masuk akal. Itu loh. Merugikan, ya merugikan. Di Jakarta nggak ada ayam, nggak ada itik Pak. Penodaan agama juga seperti itu Pak. Kita sempurnakan lagi dengan redaksi-redaksi. Jadi artinya semua ini sudah bisa diterima, termasuk juga alat pencegah kehamilan, kemudian memperkenalkan alat kontrasepsi, itu orientasinya kepada anak nggak boleh, tapi untuk kepentingan pendidikan, riset, untuk kepentingan dan sebagainya kita diberikan pengecualian. Bagaimana juga aborsi juga demikian ya. Artinya apa? Artinya sebenarnya Bapak Ibu, DPR bersama pemerintah ini membuat undang-undang ini dengan penuh kecermatan, penuh kehikmatan. Tidak ada satupun materi muatan norma yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan kebenarannya, baik kepada sesama maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah memang kemarin ya, saya senang tadi Bang Fahri mengatakan, udahlah ini jadinya kapan? Ya kalau DPR ini mengatakan masa sidang ini harus jadi. Itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alif. Tepuk tangan buat beliau. Berikutnya kita berikan waktu kepada Pak Fahri Hamzah, mantan anggota Panja periode yang lalu. Waktu dan tempat Bang kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arteria yang terus-menerus segar di DPR ini, memimpin reformasi hukum kita luar biasa. Pak Dirjen, Pak Dahana, Bang Fikar. Saya sebenarnya datang ini untuk memberikan dukungan ya. Karena terus terang saya ini kebetulan di catatan saya tertulis detik-detik gagalnya pengesahan RUU KUHP waktu itu. Jadi saya ingat betul itu, saya ada kunjungan kerja ke Brunei, tiba-tiba pas landing di Brunei Pak Novanto ditangkap. Jadi saya berkoordinasi dengan teman-teman yang kita agak membingungkan lah waktu itu schedule-nya gitu. Sehingga itu agak molor panjang pembahasannya, agak terputus, lalu kemudian pada bulan terakhir, bulan September menjelang pergantian pimpinan dewan atau anggota dewan, itulah kemudian disepakati beberapa schedule ya dalam Rapim. Nah, saya catat di sini, malah kebetulan di buku catatan saya masih ada Rapim tanggal 16 September tentang pengesahan Undang-Undang KPK selesai, dan kemudian tanggal 17-nya disahkan September. Tanggal 18 pembicaraan tingkat pertama RUU Lapas ya. Saya nggak tahu itu udah disahkan belum ya. Kemudian yang ketiga ini terus Kamis 19 September penyelesaian tingkat pertama RUU KUHP gitu. Nah, saya tuh ditelepon oleh Pak Mulfahri waktu itu ketua panjanya ya kalau nggak salah. Saya bilang, Bang ini gimana? Saya bilang langsung besok Jumat, saya bilang. Itu hari fraksi, nggak apa-apa, ini kan udah hari-hari terakhir. Saya bilang langsung aja.
Tapi Pak Mulfahri bilang, sudahlah ketua, kita jangan ganggu hari fraksi, kita pindah ke Senin. Pengesahan RUU KUHP, pembicaraan tingkat kedua, tanggal 23 September. Kalau tidak salah Senin pagi atau sebelum Senin ya, itu meledaklah peristiwa-peristiwa di sekitar Senayan ini. Sehingga RUU KUHP yang rencananya disahkan tanggal 23 dan RUU Lapas yang disahkan tanggal 24 itu tidak jadi disahkan. Sementara tanggal 30 September itu sudah rapat terakhir DPR periode yang lalu. Jadi sebenarnya ini sudah solid ya, sudah bulat sebenarnya, tinggal disahkan aja. Ya. Hal-hal lain saya kira tadi sudah dibahas ya, Pak Arteria tadi sudah sangat baik menyampaikannya. Kontroversinya kita selesaikan belakangan, sebab menurut saya ya Pak Fikar ya, kalau kita sudah punya satu buku ya, dan saya bayangkan nanti buku ini ada di rumah setiap warga negara Indonesia gitu ya, yang menjadi rujukan bagi hukum pidana kita, itu sudah enak kita. Termasuk tadi yang saya akan usulkan sebenarnya, sebagaimana setahu saya itu mudah-mudahan belum dirubah, ada absorpsi undang-undang ITE ke dalam KUHP ini. Setahu saya ya, yang dulu, tapi mudah-mudahan sekarang masih, sehingga efek-efek malpraktek yang menggunakan teks-teks yang agak longgar ya, pasal karet itu bisa kita kurangi gitu. Nah, integrasi semacam itu harus kita lakukan, sebab dengan merujuk kepada satu buku kita mudah sekali mencapai satu kesepakatan umum tentang bagaimana kita menyelenggarakan kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sekali lagi saya sering mencontohkan ini sebagai ilham begitu ya. Tuhan itu menciptakan kitab suci. Sebenarnya Tuhan itu kan maha agung dan maha tinggi sekali itu. Karyanya alam semesta ini termasuk yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Tapi bagaimana ceritanya Tuhan menciptakan buku? Sebenarnya itu kan kepentingan manusia supaya punya pegangan yang sama, supaya kita bisa merujuk kepada sesuatu yang sama. Sebuah bangsa sebesar ini nggak punya rujukan yang tunggal terhadap hukum pidananya, pantaslah kalau ada kegelisahan yang masif di mana-mana gitu. Karena itu penting sekali kita untuk menjadikan pengesahan RUU KUHP ini sebagai momen satu bangsa merayakan kesatuannya gitu. Bahkan dalam tahapan berikutnya menurut saya sih mungkin kalau kita melakukan amandemen terbatas, absorpsi terhadap seluruh undang-undang pidana lain itu dimasukkan ke dalam KUHP kita, itu akan sempurna. Meskipun saya mendengar beberapa rancangan undang-undang atau beberapa undang-undang juga sudah diabsorpsi ke sini. Sebab reformasi hukum itu dimulai dari kesatuan teks. Saya kira ini yang mesti betul-betul kita pahami dan sadari ya. Yang kedua nanti setelah reformasi teks itu adalah reformasi kelembagaan negara. Tapi lembaga negara susah kita tertibkan kalau teksnya itu enggak sepakat. Teksnya itu debatable, lawyernya debat ya kan, penyidiknya debat, jaksanya debat ya kan, hakimnya juga debat. Karena tidak adanya kesatuan teks, akhirnya teks itu menjadi sumber negosiasi yang liar, dan itu yang banyak terjadi sekarang. Apa boleh buat? Karena itu sekali lagi kodifikasi teks itu adalah satu tindakan yang sangat penting dalam satu negara hukum yang demokratis seperti kita. Yang kedua baru kita berbicara reformasi hukum. Ya terus terang kalau mau karena ini masih banyak ditanya oleh orang. Karena saya yang mimpin rapat dan tok palu pada waktu itu pengesahan Undang-Undang KPK. Saya kira kalau teman-teman tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam KPK itu, kita harus bersyukur luar biasa. Sebab mereka melakukan penertiban dari sampah-sampah yang dibuat di masa lalu, karena ada semacam ruang yang sangat bebas bagi penegak hukum untuk melakukan modifikasi sendiri. Ya kan? Tujuan menghalalkan cara di situ. Sehingga sampai sekarang ini
istilahnya itu akibat-akibat dari pekerjaannya itu masih diselesaikan. Sampah-sampah dari masa lalu kata saya. Untung pimpinan yang KPK sekarang nggak mau bongkar-bongkar yang lalu. Tapi itulah ya, kalau teks itu liar, ya gamang dan banyak, kita boleh menyaksikan banyak jenggo-jenggo di atas pentas, tapi tidak ada kepastian. Lalu kemudian kita mengatakan keadilan itu rasa keadilan, keadilan yang dikampanyekan, tapi bukan keadilan yang substantif yang sebenarnya. Nah, mudah-mudahan kodifikasi ini bisa menciptakan juga kesatuan di para penegak hukum kita. Dan mudah-mudahan setelah ini, Bang Terry, segeralah ke RUU KUHP. Hukum acara kita bagaimanapun itu harus disatukan. Ya, terlalu banyak dari masa lalu ya yang belum selesai soal ini. Dan ini sebenarnya satu indikator dari negara demokrasi yang tadi Bung Fikar mengatakan merombak cara berpikir kita dari heavy negara kepada heavy rakyat. Bahwa hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat. Maka metode hukum pun sebenarnya adalah dalam rangka keselamatan rakyat. Bukan negara yang kita berikan kewenangan absolut untuk melakukan penghukuman kepada rakyat gitu. Sebagaimana metodologi dari negara-negara kolonial, negara-negara totaliter. Barulah di atas itu nanti lahir kepemimpinan hukum yang baik. Berharap mudah-mudahan lawyer kita itu jadi baik. Bahwa hukum itu segala-galanya, bukan gaya hidup yang segala-galanya. Seperti yang kita lihat sekarang banyak lawyer perang gaya hidup gitu. Prinsip keadilan sudah nggak pernah diperdebatkan lagi, tiba-tiba lifestyle yang menjadi perdebatan. Polisi kita, jaksa kita, hakim kita, dan seterusnya. Saya kira 3 rute ini menurut saya kalau bisa diselesaikan, Bung Terry, tinggal satu aja nanti yang saya agak concern gitu, yaitu lahirnya Undang-Undang Ciptaker itu. Mudah-mudahan itu bisa dipisah. Kalau menurut saya Ciptaker ini bagus sebagai undang-undang prosedur administrasi terutama di dalam relasi antara negara dengan pasar. Itu aja yang perlu diperbaiki. Jangan ada di Undang-Undang Ciptaker dia menerabas undang-undang pidana yang terlalu banyak begitu ya. Apalagi menerabas konstitusi. Seperti yang saya dengar, saya belum baca teksnya, tapi yang saya dengar katanya sebagian dari kewenangan anggaran DPR agak diterobos oleh Undang-Undang Ciptaker. Itu tidak boleh terjadi. Sebab sedarurat apapun satu negara harus ada prosedur formalnya. Dan demokrasi adalah prosedur formal. Dalam keadaan darurat pun kita bisa berdemokrasi. Ya, jangan kita mengatakan bahwa dalam keadaan darurat kita memerlukan otoritarianisme, tidak. Demokrasi itu sudah 200 tahun ini, 2 abad ini paling tidak menunjukkan kelasnya bahwa dalam krisis pun demokrasi tetap bisa eksis. Nah, saya kira ini yang menurut saya, terima kasih sekali lagi. Saya datang hanya untuk memberikan dukungan Pak Arteria, Pak Dirjen. Mudah-mudahan ini bisa segera sehingga kita bisa melangkah kepada yang lain-lain. Sehingga komplitlah reformasi hukum kita ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasanya kita tanya jawab ya untuk 3 orang aja yang sudah waiting list. Soalnya sudah pesan banyak penggemarnya. Abang Da Birma Siaan, Arya Kamandanu, siapa lagi? Andre dari siapa? 2 dulu deh, silakan Bang Birma. Terima kasih. Yang terhormat Bapak-Bapak dari yang di depan. Saya menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Pak Fahri tadi. Bahwa di ujung dari undang-undang ini adalah tentramnya kehidupan. Itu aja sebetulnya. Gak usah dulu melantur-melantur kemana-mana. Nyata yang kita lihat sekarang negara kita bukan negara yang teraman di dunia. Ya, bahkan mungkin jauh gitu loh. Saya kira itu aja lompatannya. Seperti kata Pak Fikar juga, biarkan aja undang-undang itu banyak sektor-sektornya. Kok diatur masalah adat? Adat Batak dengan adat Jawa beda dong. Mau diatur satu hukum mana bisa? Apa maksudnya? Bahwa hukum kita itu akan menginduk kepada KUHP. Tapi silakan kalau mau disahkan bagus-bagus saja. Tapi seperti Pak Fahri tadi, kita itu mendorong supaya secepatnya.
Bahwa tidak ada undang-undang itu yang sempurna, makanya ada Mahkamah Konstitusi. Nggak ada. Jangankan itu Pak, 10 Ten Commander perintah Tuhan kepada orang Israel masih kurang juga. Ini dari Tuhan loh itu, Allah sendiri. Ini kamu begini, masih kurang lengkap juga gitu loh. Apalagi proyek produk dari DPR dan pemerintah. Jadi tunjukkan supaya memang dengan undang-undang itu ada penambahan. Orang takut melanggar hukum, itu dulu dong. Jangan terlalu banyak jarak antara hukum tertinggi, vonis tertinggi dan terendah. Contoh misalnya Pak, korupsi, hukuman mati. Ada yang minimal hukuman 4 tahun. Ya udah hakimnya yang main-main lah, ambil yang 4 tahun semua. Jadi jangan disparitas itu tutup gitu loh. Misalkan kalau terbukti 15 tahun, sudah nggak boleh lagi. Walaupun hakimnya main-main 15 tahun, nggak boleh main-main ke 3 tahun. Masih bisa lagi Bang. Jangan banyak-banyak Bang. Singkat aja. Apa cukup itu? Hah? Lanjutkan? Satu lagi ya, Enak pertanyaannya itu loh. apa? Iya, enggak Pak Arteri. Maksud saya nggak usah pusing-pusing. Yang perlu itu rakyat itu jangan diberi terlalu banyak filsafahnya gitu loh. Buktikan gitu loh bahwa rakyat tentram gitu loh. Misalkan soal hubungan antara personal dengan perempuan, itu kan sangat luas Pak. Biar aja dulu soal yang di dalam sektor yang lain diatur. Nggak bisa diatur semua dalam undang-undang ini. Nanti pusing nanti. Udahlah. Oke. Berikutnya Udah. Andre dari Suara Merdeka, silakan. Jangan panjang-panjang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan Bang Fahri tadi ada yang sangat mengganjal. Kalau tadi dibilang sudah solid, tapi belum segera disahkan. Kira-kira apa yang belum diceritakan oleh Bang Fahri tadi? Sampai sekarang kok belum? Itu mungkin ada yang terlupakan untuk disampaikan. Kira-kira apa selama sampai hari ini kok belum? Terus kemudian Bang Arteria, soal ilmu gaib itu kan agak bias ya. Dan ilmu gaib juga mungkin banyak jenisnya kalau kita nonton sinetron itu. Ada santet, ada pelet, ada macam-macam lah. Mungkin juga pawang hujan dan segala macam. Nah, apakah nanti semua yang orang yang memiliki ilmu gaib itu juga akan bisa kena atau bagaimana? Terus kemudian soal perzinahan tadi Bang Fikar mengatakan salah satunya sudah beristri atau dua-duanya sudah beristri. Bagaimana jika dilakukan oleh lajang dan atau sejenis gitu? Apakah juga bisa dipidana? Karena mungkin tidak ada korbannya gitu. Terus kemudian sekaligus Pak Dirjen, apakah setelah disahkan, misalnya disahkan nanti, berapa besar potensi di judicial review? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan-kawan ya. Langsung Bang Arteria, nanti kepada berikutnya penersumber untuk melanjutkan. Waktu Bang, silakan Bang. Saya sedikit karena tadi dulu itu sebenarnya sudah selesai. Cuman kita tahu waktu itu kan ada demo besar-besaran tuh anak STM dan sebagainya itu masih ingat kita 2019 akhir itu. Dan itulah yang kemudian saya ingat betul saya kan dulu tukar rumah sama Sekjen DPR sehingga saya ngepost di rumah itu. Itu halaman rumah itu dibakar dulu. Hampir masuk gitu. Pas saya lagi ada di dalam lagi rapat. Kayaknya ada yang ngasih tahu saya lagi rapat di dalam. Itu orang-orang mau masuk sehingga saya lompat pagar sebenarnya. Jadi relatif waktu itu hanya itu yang menyebabkannya itu. Ada mob yang luar biasa yang akhirnya itu kita tidak sempat berkumpul, maka semua undang-undang sisanya itu yang tinggal ketok palu di pembicaraan tingkat kedua, yaitu undang-undang lapas dan RUU KUHP ini nggak jadi diselesaikan. Yang lain saya kira sama sudah. Saya ingin mengucap satu kalimat ya, karena saya hadir di rapat itu berkali-kali dengan Prof. Muladi. Dia agak terharu gitu, sekarang beliau sudah almarhum ya Pak Muladi. Dia terharu, saya ingin sebelum saya meninggal, saya melihat undang-undang ini disahkan gitu. Itu beberapa hari itu, sebelum kemudian kita batalkan itu. Jadi untuk mengenang Pak Muladi, saya kira ini teman-teman di DPR khususnya, ayolah kita sahkan dulu ini segera, karena kita memerlukan itu. Ya, satu pergantian filosofi hukum yang dahsyat sekali, itu kita mulai sekarang. Bahwa nanti akan ada amandemen terbatas, itu kan hak rakyat untuk melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi
Udahlah itulah, yang penting sekarang kita rayakan dulu. Dan saya kira Pak Jokowi harus diberitahu nih, pada masa Pak Jokowi kita mengakhiri undang-undang kolonial. Saya kira ini akan elektabilitasnya naik ini kawan ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini saya gabung aja ya tadi. Pertama-tama ya memang ini pelajaran berharga. Kalau saya mengatakan negara tidak boleh kalah oleh tekanan publik. Karena negara punya alat kelengkapan, sistem, pasukan, instrumen yang memang betul-betul eligible. Betul-betul sah menurut hukum. Dan semua prosedurnya, prosedur bernegara ini tidak ada satupun yang terlewatkan. Kalau kita buat undang-undang, orang mau bilang undang-undang kita berantakan, kita bisa katakan, proven, undang-undang ini tertib asas. Undang-undang ini sesuai dengan aturan main. Tapi kemarin itu memang cuacanya kan kurang mendukung. Kalau Bang Fahri bilang yang demo itu anak STM. Kalau saya sama Ibu Puan kan nggak boleh, dimarahin saya dijewer. Pokoknya semua yang demo harus kamu dengerin katanya. Apapun materinya kamu dengerin, ya kan? Nah, saya katakan kita takut. Takut pun katanya salah kemarin kita ngomong. Nggak boleh kalau takut. Sama rakyat kita memang harus takut. Nah, kita ingin kitab ini untuk semua, Pak. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Ini prinsip one for all for one. Kalau Bung Karno kan sering ngomong seperti itu. Saya katakan RKUHP ini adalah fenomenal. Iya, Pak. Berapa lama kita bilang RKUHP buat RKUHP? Berapa rezim? 7 presiden. Baru ini nih yang bisa ini. Makanya Pak Jokowi baru 7 presiden. Kalau bisa Pak Jokowi lah presiden yang bisa buat RKUHP. Itu loh. Revolusioner. Iya, Pak. Bapak tadi ngomong, gimana masalah adat? Gimana? Enggak. Undang-undang ini mendudukkan hukum pidana itu ternyata bisa berdampingan dengan lokal. Kenapa lokal pun juga punya hukum pidana? Apakah orang Batak sama orang Bali dipadu-padankan satu seragam? Tidak. Di Batak sana ada hukum pidana Batak yang harus juga berlaku bagi orang Batak di wilayah Batak sana. Bukan bagi orang Batak di Jakarta. Cantik, indah, Pak. Berkepastian. Di negara lain nggak ada. Makanya saya katakan, Pak, kalau ini disahkan, tanpa disahkan pun, ini adalah RUU terbaik yang pernah dibuat oleh negara ini. Pemerintah dan DPR. Ini RUU terbaik. Saya menjadi saksi hidup. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Pemerintah, ya Pak Jokowi, Pak Menkumham, ya termasuk kita. Kalau kami ini di DPR RI sudah sepakat full 9 fraksi untuk mengatakan masa sidang ini harus segera disahkan. Nah kemudian tadi dikatakan mengenai dukun santet atau istilah redaksinya di pasal 252 ya, menyatakan diri dapat melakukan tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib. Ancaman pidananya kita sesuaikan, Pak, sekarang, Pak. Setahun 6 bulan. Kemudian juga frasa ilmu hitamnya kita hapus. Ini udah kompromi-komprominya banyak. Deliknya jadi delik material. Bapak-bapak perbuatannya kayak dukun santet ngapa-ngapain boleh. Tapi begitu akibatnya terbit, mati orang, kenapa-kenapa orang, punya daya rusak, baru efektif itu. Bisa dihukum. Dirubah, Pak, ya kan? Kemudian kenapa kita buat? Karena materi muatan ini sangat viktimogen, Pak. Dampaknya mah Bapak di Jakarta, kalau Bapak di situ Bondo, ngeri, Pak. Ya kan? Kemudian juga banyak juga mengakibatkan kerugian yang berkelanjutan. Tidak hanya material maupun spiritual. Kenapa norma ini dibuat? Pertama, orientasinya orientasi pencegahan. Biar nggak marak ini. Ya kan? Perilaku yang seperti itu. Biar nggak jumawa. Saya ini dukun santet di sini kan banyak juga, Pak. Belakangan ini sudah seperti itu. Kemudian juga memberikan perlindungan kepada calon korban. Nyantet kamu bisa dihukum. Dulu kan nggak bisa, Pak. Bisa gaya-gaya, bisa begitu luar biasa hebat lah jumawanya. Nah, kemudian masalah tadi
perzinahan. Ya Pak ya, tadi perzinahan. Kalau di sini ada 3 rumpun, ada perzinahan, ada kumpul kebo, ada LGBT lah istilah kita kan. Kita nggak mau nanti ribut lagi kalau dibahas, tapi udah selesai ini sebenarnya. Perzinahan, ya kalau salah satu ada ikatan perkawinan ya, kita perluas. Kenapa diperluas? Itu urusan pribadi, iya kan? Kita ini punya agama, betul nggak? Saya ingin tahu di agama mana yang diperbolehkan perzinahan? Nggak ada Pak. Kami belajar ini sampai ke Injil di tempat asalnya, Al-Quran di tempat asalnya, Hindu di tempat asalnya, Buddha di tempat asalnya. Semuanya mengatakan nggak bisa. Ini yang katakan KUHP yang Indonesia. Akhirnya perluasan zina hadir. Huruf atau butir E-nya mengatakan laki tanpa ikatan sama perempuan tanpa ikatan bisa dihukum. Wah ini baru ini. Gile katanya kan. Ketangkap ini semua. Enggak juga. Tadinya saya nggak ketangkap Pak. Saya nggak ketangkap, saya belum ikatan perkawinan kan. Kalau Bang Fahri bisa ketangkap. Saya yang buat, saya aja menundukkan diri Pak. Demi apa? Kita katakan ini hukum pidana nasional kita yang berkeindonesiaan. Nah, batasannya apa? Dibatasi, ini delik aduan yang bisa melaporkan suami atau istri, ya kan? Kalau perzinahan enggak, anak atau orang tua. Wajar, fair. Kan itulah itu ada aturannya. Nah, ruginya di mana? Ya orang tua rugi dong Pak. Iya kan? Orang tua itu di kearifan lokal kita masih punya hubungan dengan anak walaupun anak di atas 18 tahun. Nggak ada hukum negara manapun yang mengatur itu. Begitu juga kumpul kebo. Kumpul kebo kita atur. LGBT, ya sepanjang Anda nggak ketahuan nggak dihukum. Sepanjang Anda tidak mempublikasikan nggak dihukum. Benar nggak? Sepanjang Anda tidak dihukum. Tapi kalau ketahuan, kalau apa semua dihukum. Jangankan LGBT. Benar. Gini Pak. Pokoknya yang jelek-jelek saya semua. Nah, kok begitu? Ya iya. Kenapa begitu? Ini saya kasihkan padanannya. Perbuatan cabul saja, kalau ketahuan dihukum. Ya, jadi LGBT ya kalau ketahuan dihukum, nggak ketahuan nggak dihukum. Perbuatan cabul nggak ketahuan tidak dihukum. Ya, Waktu, adilnya Bang. di situ. Terima kasih. Berikutnya Pak Dirjen Pak, singkat padat Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Mungkin saya tambahkan lagi, tadi disampaikan oleh Pak Atiri Dahlan ya, 7 presiden, 15 menteri, 17 guru besar dan tenaga ahli sudah meninggal Pak. Jadi perjuangan luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi yang terakhir adalah Profesor Boy Marjono Pak, itu meninggal. Harapan kami adalah, yang tersisa cuma 2 Pak, Prof Badar dengan Prof Tuti. Bisa bayangkan. Terkait living law memang dipadankan dengan legalitas. Sejatinya nanti ke depan itu nanti ada peraturan daerah Pak. Peraturan daerah yang mendeklar bahwa ini adalah living law. Jadi diikat dalam suatu instrumen yaitu peraturan daerah. Ini pun menjawab terkait azas legalitas. Ya. Kedua adalah terkait terkait optimis Pak ya. Kami dalam hal menyusun itu Pak, pertama berdasarkan teknis penyusunan, yaitu Undang-Undang 12 dan perubahannya. Dan substansi pun juga kami mencoba sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi. Namun demikian, pada saat ini sudah dilakukan dengan optimal, dan itu pun juga menjadi suatu hak setiap warga negara untuk mengajukan JR begitu. Namun demikian, kami beroptimis bahwa ini zero untuk di-JR-kan. Optimis kami Pak. Walaupun memang secara konstitusional ya silakan aja enggak apa-apa. Nanti kita akan coba memberikan suatu pandangan pada saat proses itu. Tapi insya Allah ya, aku yakin insya Allah kita bersama itu memahami utuh dari segi filosofi bentukan RKUHP nasional. Terkait ancaman pidana Pak, terus terang aja, saat ini kita belum punya pola Pak. Pada saat kita nyusun suatu rancangan undang-undang itu terserah aja, kesepakatan aja. Tapi dengan RKUHP
KUHP ini kita mengenalkan dengan DLP sistem, Pak. Jadi berapa sih ancaman pidana terkait pembunuhan, ya, perampokan, pencurian itu sudah terukur semua. Bahkan di sana pun juga mengatur masalah kategori, Pak, yaitu denda. Denda 1 juta, 2 10 juta, 3 50 juta, sampai 50 miliar. Maksudnya apa? Suatu saat kalau ada suatu perubahan nanti melalui peraturan presiden untuk pengaturan kategorinya. Nah, satu sisi memang menentukan kategori ini pun kami kaji kembali, Pak. Sesuai dengan faktanya berapa banyak sih ternyata pada saat tidak ada denda itu tidak lebih dari 30 miliar, Pak. Coba perhatikan, enggak ada 30 miliar, Pak. Nah, maka kita tarik menjadi kategori 50 miliar. Nah, ini menjadi suatu hal yang cukup baik dalam konteks keilmuan. Jadi bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Nah, terkait perzinahan, sejatinya Pak, kebetulan ada teman saya itu tidak setuju tentang ini. Pada saat di lingkungan rumahnya itu ada orang hidup bersama, Pak. Hanya menjadi suatu masalah di lingkungannya. Ada suatu masalah sosial. Kenapa? Kita pun juga menghargai undang-undang perkawinan. Bahwa perkawinan itu kan sesuatu yang sangat sakral sekali. Dan kedua, kita pun menjaga pandangan dari anak-anak kita, Pak. Bisa bayangkan enggak di suatu lingkungan ternyata ada yang dan itu pun juga diketahui oleh masyarakat atau anak yang lain. Nah, jadi makanya kualifikasi kami adalah kami batasi untuk delik aduan. Orang-orang tertentu yang bisa termasuk juga kohabitasi, Pak. Jadi bukan negara untuk masuk ke ranah privat, tapi justru kita melindungi, Pak. Sakralnya perkawinan itu seperti itu. Ya, saya rasa demikian yang kami dapat sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen. Berikutnya kepada Bang Fikar. Singkat aja Pak, sebab kita akan akhiri acara ini. Ya. Saya ada 2 catatan. Yang pertama, mengenai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Nah, itu harus, menurut saya tetap, itu sebenarnya kalau dilihat dalam perspektif yang positif, itu penghormatan terhadap local wisdom. Penghormatan terhadap nilai-nilai yang hidup di dalam satu daerah gitu. Cuma ketika dia dituangkan di dalam satu perundang-undangan itu harus jelas gitu. Harus karena supaya tidak bisa dimain-mainkan gitu loh maksud saya. Ya, tidak dihengki-pengkikan gitu kan. Tapi dia pasti gitu. Nah, karena itu di dalam KUHP itu harus jelas. Nilai-nilai itu hanya berlaku, umpamanya tadi Pak Artelia mengatakan hanya pada masyarakat setempat. Itu harus ada itu. Ada kalimat itu harus ada. Kemudian dijelaskan juga orang luar tidak berlaku tidak bisa diperlakukan terhadap orang luar masyarakat adat itu umpamanya. Itu harus jelas gitu. Nah, karena itu memenuhi kepastian hukum gitu. Artinya jelas sasarannya. Jadi di satu sisi kita modern dengan undang-undang tertulis, di sisi lain juga kita masih menghormati local wisdom. Itu yang pertama. Yang kedua, soal perzinahan. Perzinahan itu tadi saya bilang satu terikat perkawinan atau dua-duanya terikat perkawinan. Itu zina. Artinya kalau tidak terikat bukan zina, Pak. Walaupun menurut agama tetap zina gitu. Cuma sulit menjeratnya kan. Negara nggak bisa masuk ke sana gitu kecuali negara Islam. Tadi udah Pak, jangan ketahuan. Jadi pasti ada ada satu yang terikat gitu. Nah, karena itu perlu yang dipikirkan apa sebabnya kemudian banyak terjadi umpamanya tidak pidana di sekitar itu. Saya kira ini soal birokrasi pernikahan. Nah, saya kira itu yang harus dipikirkan. Artinya kalau perlu dengan diberlakunya peraturan ini nikah gratis ya, di KUH atau di catatan sipil, umpamanya seperti itu gitu loh. Artinya itu mendukung, jadi sejalan dengan apa yang diatur di dalam KUHP. Jadi orang tidak akan melakukan zina lagi karena nikahnya gratis, tinggal datang aja ke kantor urusan agama, 2 orang bawa saksi selesai udah jadi nikah kan gitu kan. Ada dapat surat nikah dan sebagainya. Nah, saya kira itu catatan saya. Assalamualaikum. Terima kasih, tepuk tangan buat Bang Fikar. Dengan berakhirnya penyampaian Pak Fikar tadi berakhir juga lah acara kita. Saya Siregar dari Harian Pak Ucap mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu.
Narsum, diusahakan narsum. Arteria, arteria. Moderator boleh foto asal nggak ketahuan. Oke. Baik pemirsa, terima kasih Anda telah masih bersama kami di TVR Parlemen dan tadi telah kita saksikan bersama jalannya forum legislasi terkait dengan RUU KUHP dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Arteria Dahlan. Bapak terima kasih atas waktunya dan tadi kita sudah panjang Pak menjelaskan bagaimana pasal-pasal apa saja yang masih menjadi kontroversi sehingga RUU ini belum disahkan. Namun saya ingin lebih jelas lagi Pak, sebenarnya apa yang menjadi kendala sehingga RUU ini masih ada kendala untuk disahkan, Pak? Ya, kalau kita antara DPR bersama pemerintah, ya dengan penuh kecermatan, penuh kekhidmatan, dan sangat kehati-hatian, kami sudah meyakini bahwa RKUHP yang kemarin, ya pada September 2019 sudah disahkan pada tahap pertama, itu sudah layak untuk ditampilkan. Saya pribadi menjadi anggota di Panja dan saya banyak juga menjadi bagian daripada tim pembentukan perundang-undangan yang ada di DPR. Saya bersaksi bahwa RKUHP ini mungkin satu-satunya undang-undang atau RKUHP atau rancangan undang-undang yang terbaik yang pernah ada di Republik ini. Bayangkan sudah sampai 7 presiden, sudah melibatkan ratusan ahli. Dan beberapa ahli sekarang ini hanya tinggal beberapa lah yang ada, Prof. Tuti dan sebagainya. Ya. Melibatkan semua elemen masyarakat tanpa ada yang kurang, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Satu-satu perkata, tidak hanya ayat, ya, diksi kata pun dibahas. Memang inilah undang-undang yang saya katakan undang-undang yang sangat berkeindonesiaan. Undang-undang yang sangat fenomenal dan sangat revolusioner. Tidak ada masalah untuk mengesahkan ini, makanya DPR, 9 fraksi yang ada di DPR, kita istiqomah, punya ketetapan untuk memastikan bahwa kalau bisa di masa sidang ini kita bisa hadirkan RKUHP yang berkeindonesiaan. Suatu kitab hukum pidana nasional yang memang harus dan wajib punya. Bayangkan bangsa yang sebesar ini punya tafsir yang berbeda-beda. Makanya kalau banyak kegaduhan, banyak keresahan wajar. Nah, kita punya kewajiban moral, kewajiban hukum, dan kewajiban konstitusional untuk bisa segera merealisasikan ini. 14 isu krusial itu sudah selesai semua, jauh-jauh hari sebelum September 2019. Tapi Mbak Puan mengatakan kita harus mencermati, mendengar, kemudian tempelkan telingamu ke inti bumi, agar semua ini merasa ini undang-undang mereka. Nah, 2 tahun ini kita pakai untuk bisa mensosialisasikan. Dan alhamdulillah saya katakan kami bisa pertanggungjawabkan produk ini tidak hanya 14 isu krusial, tapi seluruh pasal-pasal dan ayat-ayat itu bisa kita berikan penjelasan dan pertanggungjawabkan satu persatu. Oke, dan ini kan tadi Bapak sampaikan bahwa ini salah satu produk undang-undang terbaik yang dilahirkan oleh pemerintah dan DPR, Pak. Nah, nantinya dan saya juga yakin tidak akan di judicial review ke MK. Karena memang begitu, semua pihak terlibat, ya, dan tidak ada kepentingan satupun selain ingin menghasilkan karya kebangsaan. Dan Pak, tadi juga ada beberapa dari salah satu contohnya dari pakar hukum yang mengatakan ada perbedaan pendapat, seperti ada hukuman mati yang mengatakan itu tidak sesuai dengan HAM. Dan sementara Bapak tadi mengatakan itu sudah sesuai. Nah, bagaimana Pak dengan pasti banyak masyarakat juga yang akan terjadi perbedaan pendapat. Bagaimana Bapak merespon? Ya, makanya saya hanya mengatakan tolong dibaca betul, ya.
dicermati betul karena memang perbedaannya jauh. Dulu di KUHP nasional yang lama, bukan KUHP nasional namanya, di KUHP itu pidana mati menjadi bagian dari pidana pokok. Sekarang ini terpisah, pidana pokok itu tidak ada pidana mati. Itu perubahan. Nah, kemudian pidana mati dijadikan pidana alternatif. Kenapa? Masyarakat masih meyakini kebutuhan. Kita punya sebagian mayoritas umat mengatakan pidana mati nggak ada masalah. Nah, tapi komprominya di mana kita katakan tadi, kita split. Pidana pokok tidak ada pidana mati. Pidana mati ini kita jadikan sebagai acuan ya, terkait dengan apa? Terkait dengan ada yang meyakini bahwa untuk hal dan perbuatan materi tertentu perlu dan masih perlu dilakukan pidana mati. Dikasihkan batasan ya. Batasannya di mana? Dieksekusi setelah dilakukan gerasinya ditolak. Bisa dijadikan pidana seumur hidup tatkala kita punya keyakinan selama 10 tahun orang ini akan berubah. Bisa jadikan seumur hidup apabila gerasi ditolak, tapi 10 tahun belum dieksekut sehingga bisa turun. Nah, ini kan bagian dari perubahan yang mendasar. HAM universalnya masuk, ya, kearifan lokalnya dapat, hukum nasionalnya juga tetap eksis. Nggak ada di negara lain yang punya aturan main seperti ini. Oke Pak, berarti kita tunggu di masa sidang ini untuk pengesahannya ya Pak ya? Mudah-mudahan, mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Bapak. Dan pemirsa, demikian tadi hasil wawancara kami dengan salah satu anggota Komisi 3 Bapak Arteria Dahlan, dan harapannya ke depan bahwa RUU KUHP ini nantinya dapat segera disahkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian dan sampai bertemu di forum legislasi berikutnya.